Kali ini kita akan membahas penentuan perubahan entalpi atau delta H reaksi dari entalpi pembentukan dan energi ikatan. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang menghitung delta H berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen, yaitu delta H sama dengan kalor dibagi mol. Kemudian yang kedua, kita sudah menghitung delta H berdasarkan hukum Hess, yaitu diketahui beberapa tahapan reaksi. Nah, kali ini kita akan membahas entalpi pembentukan dan energi ikatan. Nah, jadi cara menghitung delta H, jika diketahui entalpi pembentukan atau delta HF-nya, itu adalah sigma atau jumlah delta HF si produk yang ada di sebelah kanan dikurangi dengan delta H derajat F si reaktan yang berada di sebelah kiri ya. Jadi sebelah kanan dikurangi kiri atau produk dikurang reaktan. Nah, dengan catatan delta H derajat F unsur itu sama dengan 0 kJ. Contohnya seperti ini. Jika diketahui delta H derajat F C3H8 itu minus 104, kemudian si CO2 delta HF-nya itu minus 394, si H2O itu minus 286. Yang ditanya itu adalah berapa delta H untuk pembakaran propana. Nah, ingat, propana ini kan hidrokarbon. Hidrokarbon kalau dibakar ditambah O2, itu pembakaran sempurnanya selalu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kamu harus menyetarakan reaksi. Pastikan reaksi sudah setara dulu, baru masuk ke dalam rumus delta H-nya ya. Nah, kita perhatikan C di kiri ada 3, di kanan masih 1, berarti di kanan kali 3. H di kiri 8, H di kanan itu 2, maka dikali 4. Kemudian oksigen di kiri ada 2, di kanan ini ada 10 ya. Ini 3 kali 2, 6 ditambah 4 kali 1, 10 ya. Maka sebelah kiri supaya 10 dikali 5. Nah, jadi kalau udah seperti ini, langsung aja kita hitung delta H sama dengan sigma delta H derajat F si produk. Produknya di sini ada 3 CO2, ada 4 H2O. Reaktannya itu ada 1 C3H8, 5 O2 ya. Nah, jadi saya tuliskan 3 dikali delta H derajat F CO2 ditambah 4 dikali delta H F H2O dikurang reaktannya ada sih delta H, ini kan sebanyak 1 ya, nggak usah ditulis koefisiennya, delta H derajat F C3H8. Nah, kenapa O2 nya nggak ditulis? Ini kan unsur ya, ini unsur bebas, bedakan sama C3H8 senyawa. Unsur bebas itu lihat di catatannya delta H derajat F nya itu sama dengan 0. 5 dikali 0 kan tetap 0, jadi yang kita tuliskan yang ini saja. Paham ya? Nah, jadi hasilnya kita masukkan angkanya. Hasilnya itu adalah minus 2222 kJ per mol. Itu dia untuk entalpi pembentukan. Yang kedua, kita menghitung delta H jika diketahui energi ikatan. Ini dijelaskan terlebih dahulu. Reaksi kimia terjadi karena adanya pemutusan dan pembentukan ikatan, di mana pemutusan ikatan diperlukan energi, sementara pembentukan ikatan dilepaskan energi. Energi ikatan itu adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk memutuskan satu ikatan dalam senyawa kimia. Besarnya energi ikatan dapat dihitung dari entalpi pembentukan senyawa itu dan entalpi pengatoman unsur-unsurnya. Ya, contohnya begini, ini ada CH4 diuraikan menjadi atom-atomnya karbon dengan hidrogen sebanyak 4, ini atom ya. Oke, dimana delta H-nya itu sama dengan 400 kJ. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ingat pelajaran ikatan kimia ya, ikatan kovalen tepatnya, karbon itu punya 4 tangan ya. Oke, nah jadi di sini ada 4 ikatan kovalen yang dapat terbentuk antara
C dengan H. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi di mana si 4CH ini memerlukan energi sebanyak 400 kJ. Maka kalau untuk memutuskan satu itu diperlukan kalor 100 kJ. Itu dia. Jadi kalau 4 ikatan antara C dengan H, delta H-nya 400 kJ. Jadi kalau satu energi ikatan rata-ratanya berarti ya kamu bagi 4 lah ini. Gitu dia. 100 kJ. Delta H itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah energi ikatan reaktan yang di sebelah kiri dikurangi dengan energi ikatan produk. Nah, ini kebalikan dari delta H F yang tadi ya. Kalau berdasarkan delta HF, produk dikurang reaktan, kalau energi ikatannya, reaktannya dikurangi dengan produk. Nah, jadi contohnya sebagai berikut. Ini ada diketahui 1 mol CH4 kalau dibakar itu entalpinya itu minus 18 kJ. Kemudian diketahui energi ikatan O dengan O rangkap 2, C rangkap 2O, O dengan H. Ini ada datanya, maka energi ikatan CH adalah berapa? Langkah yang pertama, kita harus tuliskan reaksi pembakaran CH4. Ingat CH4 dibakar, hasilnya CO2 ditambah H2O. Tapi ini belum setara ya. Nah, hidrokarbon pembakaran sempurnanya itu selalu menghasilkan CO2 dengan H2O. Itu diingat ya. Nah, supaya setara, C di kiri sudah sama, H di kiri dengan di kanan berarti kali 2, kemudian O nya 2 tambah 2 itu ada 4, maka di kiri dikali 2. Nah, kalau kayak gini kita langsung jabarkan. CH4 itu kan ikatan kovalennya seperti ini ya. Nah, kemudian ada 2O, O2 berarti O dengan O, O2 itu ikatan rangkap 2. CO2, C-nya atom pusat, O-nya di kiri di kanan, ini rangkap 2. Kemudian H2O, ikatannya kan H yang di tengah ya, atom pusat. Oke, H2O sebanyak 2. Maka delta H-nya itu kan ikatan energi ikatan reaktan dikurang energi ikatan produk ya. Maka min 18 sama dengan 4 ikatan CH ditambah 2, koefisiennya diikutkan ya, 2OO rangkap 2O dikurang. Nah, pada CO2 ada 2 ikatan rangkap 2CO. Ini 1, ini 1. Jadi 2 dikali O rangkap 2C ditambah H2O, ada 2OH di sini ya. Ini 1 kali 2 jadi 4 ikatan O dengan H. Maka kita masukkan angkanya sesuai dengan yang diketahui di atas. Nah, ketemu 4CH itu 530. Maka untuk memutuskan atau energi ikatan si CH itu sama dengan 530 bagi 4 ya. Hasilnya 132,5 kJ. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada soal jika 52 gram C2H2 di mana ARC12, ARH1 ini digunakan untuk menghitung massa molekul relatif si C2H2 ya. Dibakar sempurna akan dihasilkan kalor sebesar. Nah, jadi kalau kayak gini ini ada reaksi. Ini kan C2H2 dibakar, berarti reaksi pembakaran C2H2. Ini setarakan dulu, C di kiri 2, di kanan berarti dikali 2. H di kiri dan di kanan sudah sama. O di kiri 2, O di kanan 4 tambah 1, 5. Supaya 5 di kiri maka dikali 5/2. Kan 5/2 kali 2, 5 ya. Nah, jadi O di kiri dan di kanan sudah sama. Yang ditanya itu adalah kalor yang dihasilkan. Ingat kalor reaksi itu sama dengan delta H ya. Nah, jadi delta H yang ditanya. Delta H itu sama dengan sigma delta H derajat F produk dikurang sigma delta H derajat reaktan. Ya, karena yang diketahui adalah delta H derajat F entalpi pembentukannya. Berarti rumusnya produk dikurang reaktan. Sebelah kanan dikurang kiri. Nah, di sebelah kanan ada 2CO2, berarti 2 dikali delta H derajat FCO2 ditambah ini ada 1 ya, 1 dikali delta HF H2O dikurang
delta H derajat F C2H2. Ingat, O2 ini kan unsur, delta HF-nya tadi sama dengan 0 ya, jadi nggak perlu ditulis di sini. Nah, hasilnya ini akan menjadi minus 978 kJ per mol. Ya. Nah, jadi saya tuliskan kembali persamaan termokimianya, reaksi disertai delta H begini. Nah, ini artinya C2H2 yang dibakar ini 1 mol. Ingat, di pelajaran pertama sekali, di part pertama sekali membahas termokimia, ya, mol itu dibaca dengan koefisien sama dengan mol. Artinya kalau 1 mol C2H2 yang dibakar itu delta H yang dihasilkan atau delta H-nya itu dibebaskan kalor sebanyak 978. Ya, delta H-nya minus 978. Nah, yang diminta kalau 52 gram. Nah, jadi kita hitung molnya 52 dibagi 26, MR-nya 26 ya. 2 dikali 12, 24 ditambah 2 kali 1, 26. Maka 2 mol. Logikanya gini aja. Kalau 1 minus 978, kalau 2 berarti dikali kan. Maka delta H-nya dikali 2. Ini hasilnya minus 1956 kJ per mol ya. Nah, jadi dihasilkan kalor, ini bacanya dihasilkan ya, tanda minus, dihasilkan kalor sebesar 1956 kJ per mol. Soal yang kedua, diketahui entalpi pembentukan NH3 itu minus 46 kJ per mol. Energi ikatan N rangkap 3N ya, N2 itu ikatannya kovalen rangkap 3 ya. Itu 941, kemudian H dengan H itu 436, maka energi ikatan rata-rata NH itu berapa? Nah, langkah yang pertama itu adalah seperti ini ya. Oke, ingat pembentukan NH3 itu dibentuk dari unsur-unsurnya. Reaksi pembentukan NH3 koefisiennya harus 1, maka yang kiri kita sesuaikan, N di kanan 1, ini setengah ya, supaya 1. Hidrogen di kanan ada 3, maka yang di kiri dikali 3/2. Delta-nya sama dengan minus 46 kJ per mol. Nah, kemudian kita perhatikan ini saya ubah N2 ini ikatannya saya gambarkan jadi N rangkap 3N ditambah 3/2 H dengan H menghasilkan NH3 itu punya 3 ikatan kovalen tunggal antara N dengan H ya. Nah, delta H-nya begini, langsung kita hitung. Delta H sama dengan energi ikatan reaktan yang sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan. Nah, berarti kita masukkan minus 46 sama dengan setengah dikali yang ini ya, 941 ditambah 3/2 dikali 436 dikurang. Nah, kenapa ada 3? Karena pada NH3 ada 3 ikatan antara NH. Koefisiennya 1 kan? Ini ada 3 kali 1 ya tetap 3 ya. Nah, jadi kita masukkan angkanya, diperolehlah 3 NH itu sama dengan nih 1170,5. Itu kalau 3. Maka kalau 1, untuk memutuskan 1 maka harus kamu bagi 3. Hasilnya 390,16 kJ per mol gitu ya. Nah, ini dia untuk contoh soal menentukan atau menghitung delta H berdasarkan energi ikatan. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanya boleh komen di bawah. Sampai ketemu di part berikutnya.